Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehanya kelas 3 MI Unggulan Sabilillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Semoga kita sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini bersama Ustazah Alfi kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Selamat belajar dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan sholat duha, membaca Asmaul Husna, menjalankan sholat 5 waktu, mematuhi protokol kesehatan, membantu ayah bunda di rumah, dan berdoa sebelum belajar. Nah, ayo sekarang kita mulai belajar. Simak bacaan Ustazah. Di halaman rumah Cika ditumbuhi berbagai macam bunga. Kupu-kupu senang hinggap pada bunga-bunga tersebut. Pada suatu pagi, beberapa kupu-kupu terbang di antara bunga-bunga. Menurut kakak, kupu-kupu itu berasal dari telur yang kemudian menetas menjadi ulat. Ulat kemudian menjadi kepompong. Dan dari kepompong keluar kupu-kupu. Itulah daur hidup kupu-kupu. Cika bertanya, apa yang dimaksud dengan daur hidup, Kak? Kakak kemudian menjelaskan tentang daur hidup hewan kepada Cika. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh menjadi dewasa, berkembang biak, hingga akhirnya mati. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Inilah yang dinamakan dengan daur hidup atau siklus hidup. Sekarang silakan kalian buka buku paket tematik halaman 58. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup A dan daur hidup B. Ada hewan yang terlahir atau menetas dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Ini bisa dinamakan dengan daur hidup A. Memiliki ciri terdiri dari 4 tahapan. Setiap tahapan berbeda bentuk, bertelur dalam jumlah banyak, mengalami tahapan kepompong. Contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap tahapan daur hidupnya adalah kupu-kupu dan lebah madu. Contoh hewan lainnya yang mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya adalah katak, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada pula hewan yang lahir atau menetas yang bentuknya sama atau mirip dengan induknya. Kita namakan dengan daur hidup B. Contoh hewan yang memiliki daur hidup yang bentuknya sama dengan induknya adalah kucing, ayam, dan burung. Dan masih banyak lagi contoh hewan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita belajar mengenal tahapan daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Tahap ini disebut pupa atau kepompong. Setelah 1
atau 2 hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur hidup yang berulang. Anak-anak, itulah tadi penjelasan singkat dari Ustadzah mengenai tahapan daur hidup hewan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa untuk senantiasa rajin dalam beribadah dan belajar. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.